Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang operasi dasar sinyal dari mata kuliah Sinyal dan Sistem. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya AM Faik Maulodiansa dengan NIM 2309751. Selanjutnya di materi kali ini kita ada beberapa pembahasan. Yang pertama sinyal waktu kontinu, yang kedua ada sinyal waktu diskrit, yang ketiga ada operasi dasar sinyal yang terdiri dari atenuasi, amplifikasi, delay, penjumlahan, dan perkalian. Dan yang keempat ada kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sinyal waktu kontinu. Sinyal waktu kontinu atau continuous time signal adalah sinyal yang didefinisikan pada setiap titik waktu dalam suatu interval waktu tertentu, di mana nilai sinyal tersebut ada untuk setiap waktu T yang kontinu. Artinya, sinyal ini tidak terputus atau terdiskritisasi, melainkan berubah secara halus sepanjang waktu. Sinyal waktu kontinu biasanya dinyatakan dalam bentuk fungsi matematis, seperti xt yang menggambarkan hubungan antara nilai sinyal dan waktu. Sebagai contoh, sinyal berupa gelombang sinus atau eksponensial adalah contoh dari sinyal waktu kontinu. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh sinyal waktu kontinu dapat ditemukan pada sinyal suara yang ditangkap oleh mikrofon atau sinyal listrik dalam rangkaian analog. Yang keduanya berubah secara terus-menerus tanpa terputus. Baik, selanjutnya ada sinyal waktu diskrit. Sinyal waktu diskrit atau discrete time signal adalah jenis sinyal yang hanya terdefinisi pada nilai-nilai waktu tertentu atau dalam interval waktu yang terpisah-pisah, berbeda dengan sinyal waktu kontinu yang memiliki nilai pada setiap titik waktu. Sinyal waktu diskrit hanya memiliki nilai pada waktu-waktu tertentu yang umumnya terpisah secara teratur. Waktu yang digunakan untuk mendefinisikan sinyal ini biasanya berupa bilangan bulat atau titik-titik terpisah yang disebut dengan sampel. Secara matematis, sinyal waktu diskrit dapat dinyatakan dalam bentuk urutan angka atau fungsi yang hanya terdefinisi pada titik waktu tertentu, seperti xn, di mana n adalah indeks waktu diskrit. Contoh dari sinyal waktu diskrit adalah sinyal yang diperoleh dari proses pengambilan sampel sinyal waktu kontinu, seperti suara digital yang diambil setiap detik atau lebih pendek, di mana hanya nilai sinyal pada interval waktu tertentu yang disimpan dan diproses. Selanjutnya kita lanjut ke materi utamanya. Operasi dasar sinyal. Operasi dasar sinyal adalah serangkaian manipulasi atau transformasi matematis yang dilakukan terhadap sinyal untuk menghasilkan sinyal baru atau untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari sinyal tersebut. Operasi ini penting dalam pemrosesan sinyal, baik dalam konteks sinyal waktu kontinu maupun diskrit. Tujuan dari operasi dasar ini adalah untuk memanipulasi sinyal sesuai dengan kebutuhan aplikasi tertentu, seperti analisis, pengolahan, atau transmisi sinyal. Beberapa operasi dasar sinyal yang sering digunakan antara lain atenuasi, yaitu perlemahan, amplifikasi, penguatan, delay, pergeseran, penjumlahan, dan perkalian. Masing-masing operasi ini memiliki peran penting dalam pemrosesan sinyal untuk mengoptimalkan kualitas sinyal, memperbaiki gangguan, dan ataupun menyesuaikan sinyal dengan kebutuhan sistem tertentu. Nah, di sini kita akan lanjut ke mengenai atenuasi atau pelemahan. Atenuasi ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penurunan atau pelemahan intensitas, kekuatan atau amplitude sinyal, energi atau gelombang saat melewati suatu medium atau jarak tertentu. Atenuasi dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti dalam fisika, telekomunikasi, akustik, atau optik. Contoh dalam berbagai konteks. Telekomunikasi. Atenuasi merujuk pada penurunan kekuatan sinyal listrik atau elektromagnetik saat melewati kabel, serat optik, atau udara. Misalnya sinyal Wi-Fi yang melemah di balik dinding tebal. Akustik. Atenuasi terjadi ketika gelombang suara kehilangan energi saat merambat melalui medium seperti udara, air, atau dinding. Yang ketiga ada optik. Dalam serat optik,
Atenuasi adalah pengurangan kekuatan cahaya yang ditransmisikan melalui serat akibat hamburan, penyerapan, atau pembengkokan serat. Yang keempat ada geofisika. Atenuasi digunakan untuk menggambarkan pelemahan gelombang seismik saat merambat melalui lapisan bumi. Lalu di sini ada faktor penyebab atenuasi. Yang pertama, penyerapan energi. Energi hilang dalam bentuk panas atau kerja mekanis. Yang kedua, hamburan. Gelombang menyebar ke berbagai arah akibat ketidakteraturan medium. Jarak. Intensitas gelombang menurun karena penyebaran energi pada area yang lebih luas. Yang terakhir ada frekuensi. Sinyal dengan frekuensi tinggi cenderung mengalami atenuasi lebih besar dibandingkan frekuensi rendah. Relevansi. Atenuasi adalah konsep penting dalam desain sistem komunikasi, akustik, atau transportasi energi karena memengaruhi efisiensi dan kualitas transmisi. Di sini terdapat sebuah gambar atenuasi atau pelemahan, di mana pada sinyal sinusoidal awal memiliki amplitudo penuh dengan rentang dari min 2 hingga 2. Ini menggambarkan sinyal asli sebelum proses atenuasi dilakukan. Dan pada plot bawah, sinyal yang setelah diatenuasi. Setelah proses atenuasi, amplitudo sinyal menurun menjadi setengahnya dengan rentang min 1 hingga 1. Atenuasi ini merepresentasikan pengurangan energi atau kekuatan sinyal yang dapat terjadi karena hambatan atau redaman selama propagasi sinyal dalam media tertentu, misalnya kabel, udara, atau satelit optik. Atenuasi seperti ini penting untuk disimulasikan dalam sistem komunikasi agar memahami pengaruh lingkungan terhadap kualitas sinyal. Baik, selanjutnya ada amplifikasi atau penguatan. Amplifikasi atau penguatan adalah proses meningkatkan atau memperbesar amplitudo, kekuatan atau intensitas suatu sinyal, energi atau gelombang sehingga menjadi lebih kuat atau lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Amplifikasi digunakan dalam berbagai bidang seperti elektronik, akustik, biologi, dan geofisika dengan tujuan memperkuat sinyal atau fenomena yang lemah agar dapat diamati, dianalisis, atau digunakan lebih efektif. Contoh dari berbagai konteks. Yang pertama ada elektronika. Amplifikasi digunakan dalam penguat sinyal untuk meningkatkan amplitudo sinyal listrik pada perangkat seperti amplifier, audio, atau pemancar radio. Yang kedua, akustik. Dalam sistem audio, mikrofon dan pengeras suara menggunakan amplifikasi untuk memperbesar suara agar terdengar lebih jelas oleh audiens. Biologi. Dalam bioteknologi, amplifikasi genetik seperti dalam metode PCR, polymer chain reaction, digunakan untuk memperbanyak jumlah salinan DNA sehingga dapat dianalisis dengan lebih mudah. Yang terakhir ada geofisika. Amplifikasi dapat merujuk pada penguatan gelombang seismik. Misalnya, ketika getaran gempa diperbesar karena struktur geologi tertentu, seperti tanah lunak. Prinsip amplifikasi. Proses amplifikasi umum melibatkan perangkat atau mekanisme yang memperkuat input tanpa mengubah karakteristik dasar sinyal, seperti bentuk gelombangnya. Namun, faktor seperti noise atau distorsi dapat ikut diperkuat jika tidak dikendalikan dengan baik. Relevansi. Amplifikasi adalah komponen penting dalam teknologi modern, baik dalam komunikasi, rekayasa audio, ilmu biologi, hingga analisis geofisika. Proses ini memungkinkan sinyal yang lemah menjadi dapat digunakan atau diinterpretasikan secara lebih efektif. Di sini terdapat gambar dari amplifikasi atau penguatan. Pada plot atas atau sinyal awal, sinyal sinusoidal awal memiliki amplitudo dengan rentan dari min 1 hingga 1. Ini adalah sinyal asli tanpa penguatan. Pada plot bawah atau sinyal yang telah diperkuat, setelah amplifikasi, amplitudo sinyal meningkat 2 kali lipat menjadi min 2 hingga 2.
Amplifikasi ini dilakukan untuk memperbesar energi sinyal yang sangat penting dalam aplikasi seperti penguatan sinyal audio, transmisi audio, atau pengolahan sinyal lainnya. Proses amplifikasi biasanya dilakukan dengan menggunakan amplifier yang menambahkan energi ke sinyal tanpa mengubah bentuk gelombangnya. Selanjutnya ada delay atau pergeseran waktu. Delay atau pergeseran waktu adalah fenomena di mana terjadi penundaan atau keterlambatan dalam mengirim, penerimaan, atau pemrosesan suatu sinyal, data, atau peristiwa dibandingkan waktu yang diharapkan atau ideal. Dalam konteks teknis, delay sering diukur sebagai selisih waktu antara momen ketika suatu sinyal atau data dikirimkan dan momen ketika sinyal atau data tersebut diterima atau diproses. Di sini terdapat contoh dalam berbagai konteks. Yang pertama dalam telekomunikasi. Delay terjadi ketika sinyal membutuhkan waktu tertentu untuk merambat melalui kabel, jaringan, atau medium lainnya. Misalnya dalam panggilan video. Delay dapat menyebabkan gangguan sinkronisasi antara suara dan gambar. Elektronika. Delay digunakan secara terkontrol dalam rangkaian elektronik seperti filter atau osilator untuk menghasilkan efek tertentu seperti reverb dalam perangkat audio. Sistem jaringan. Dalam pengiriman data melalui jaringan internet, delay sering diukur dalam latensi, yaitu waktu yang diperlukan sebuah paket data untuk berpindah dari pengirim ke penerima. Fisika. Dalam sistem mekanik atau gelombang, delay dapat merujuk pada pergeseran waktu antara sumber dan respon, seperti waktu tempuh gelombang bunyi dari sumber ke pendengar. Faktor penyebab delay, jarak waktu tempuh sinyal meningkat dengan panjangnya medium transmisi. Proses pemrosesan. Komponen sistem yang memerlukan waktu untuk memproses data seperti router atau prosesor. Medium transmisi. Hambatan dalam kabel, udara, atau medium lainnya dapat memperbesar waktu tempuh sinyal. Kondisi lingkungan, misalnya gangguan atmosfer pada transmisi satelit. Relevansi. Delay adalah aspek yang penting untuk dipahami dan dikendalikan dalam berbagai aplikasi teknologi seperti komunikasi, jaringan komputer, atau sinyal kendali. Penundaan yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah dalam performa sistem. Misalnya, latensi tinggi pada aplikasi real time seperti video konferensi atau permainan daring. Sebaliknya, delay yang terkontrol sering dimanfaatkan untuk menghasilkan efek tertentu dalam audio atau sistem elektronik. Terdapat gambar dari delay atau pergeseran sinyal. Pada plot atas atau sinyal awal, sinyal sinusoidal awal memiliki fase dan posisi waktu tertentu yang dimulai dari 0 detik. Pada plot bawah, sinyal yang telah digeser. Sinyal ini mengalami pergeseran ke kanan pada sumbu waktu, menunjukkan adanya penundaan delay dalam sinyal. Pergeseran ini mungkin dihasilkan dengan menambahkan nilai konstanta waktu ke seluruh data waktu sinyal. Pergeseran fase seperti ini sering dilakukan dalam teknik modulasi sinyal, analisis fase dalam sistem listrik, atau pengaturan sinkronisasi dalam sistem komunikasi. Pergeseran ini tidak mengubah amplitudo sinyal tetapi hanya mempengaruhi posisi waktu dari sinyal. Baik, selanjutnya ada penjumlahan sinyal. Penjumlahan sinyal adalah proses menggabungkan dua atau lebih sinyal menjadi satu sinyal baru dengan cara menjumlahkan nilai amplitudo masing-masing sinyal pada setiap titik waktu. Proses ini dilakukan secara matematis atau fisik dan sering digunakan dalam berbagai bidang seperti telekomunikasi, elektronik, dan pengolahan sinyal. Contoh dalam berbagai konteks, elektronika dan telekomunikasi, penjumlahan sinyal sering digunakan dalam mixer audio, di mana beberapa sumber suara dijumlahkan menjadi satu sinyal gabungan untuk ditransmisikan atau direproduksi. 2. Pengolahan sinyal digital. Dalam pengolahan sinyal, penjumlahan digunakan untuk menggabungkan sinyal asli dengan sinyal tambahan, seperti noise, untuk simulasi atau analisis. Yang ketiga ada interferensi gelombang. Dalam fisika gelombang, penjumlahan sinyal terjadi secara alami ketika dua gelombang bertemu, menghasilkan interferensi konstruktif atau amplitudo meningkat, atau destruktif amplitudo berkurang.
Yang keempat ada sistem kendali. Penjumlahan sinyal digunakan dalam pengendalian sistem untuk menggabungkan sinyal masukan dengan sinyal umpan balik guna mengatur keluaran sistem. Relevansi. Penjumlahan sinyal adalah konsep fundamental dalam berbagai sistem teknologi. Proses ini dapat menghasilkan efek yang bermanfaat seperti penguatan sinyal atau mengakibatkan masalah seperti interferensi. Oleh karena itu, pemahaman tentang cara kerja penjumlahan sinyal sangat penting dalam desain dan analisis sistem komunikasi, audio, dan pengolahan sinyal. Selanjutnya, di sini terdapat sebuah gambar dari penjumlahan sinyal. Pada sinyal pertama, sinyal ini adalah gelombang sinusoidal dengan amplitude maksimum 1 dan frekuensi tertentu. Periode waktu terlihat cukup stabil sepanjang grafik. Fungsi ini kemungkinan didefinisikan dengan persamaan seperti Y1T sama dengan sin 2V F1T, di mana F1 adalah frekuensi sinyal pertama. Di plot kedua ini, sinyal ini juga berbentuk gelombang sinusoidal tetapi memiliki amplitudo maksimum yang lebih kecil, sekitar 0,5. Frekuensi sinyal ini berbeda dari sinyal pertama, mungkin lebih rendah. Fungsi ini bisa didefinisikan sebagai Y2T sama dengan 0,5 sin 2V F2T. Yang dari hasil penjumlahan sinyal menghasilkan gelombang yang lebih kompleks, di mana amplitudo bervariasi sesuai dengan kombinasi amplitudo kedua sinyal. Pola interferensi terlihat, yang merupakan hasil dari penjumlahan langsung nilai Y1T dan Y2T. Fungsi gabungan Y total T sama dengan Y1T plus Y2T. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian sinyal. Perkalian sinyal adalah proses menggabungkan dua sinyal dengan cara mengalihkan nilai amplitudo masing-masing sinyal pada setiap titik waktu untuk menghasilkan sinyal baru. Proses ini merupakan operasi dasar dalam pengolahan sinyal yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti modulasi, analisis sinyal, atau penguatan dalam sistem komunikasi dan elektronika. Contoh dalam berbagai konteks, modulasi sinyal dalam telekomunikasi, perkalian sinyal digunakan untuk modulasi seperti modulasi amplitudo atau AM dan modulasi frekuensi FM, di mana sinyal informasi dikalikan dengan sinyal pembawa untuk menghasilkan sinyal yang dapat ditransmisikan. Yang kedua, pengolahan sinyal digital. Perkalian sinyal sering digunakan dalam filter digital, di mana sinyal dimasukkan dikalikan dengan koefisien tertentu untuk menghasilkan sinyal keluaran yang diinginkan. Deteksi sinyal. Dalam sistem radar atau sonar, perkalian sinyal dilakukan antara sinyal pantulan dengan sinyal referensi untuk menentukan keberadaan dan karakteristik objek. Analisis frekuensi. Perkalian sinyal dengan gelombang sinusoidal digunakan dalam analisis Fourier yang untuk memisahkan komponen frekuensi dari suatu sinyal. Relevansi. Perkalian sinyal adalah operasi yang sangat penting dalam berbagai aplikasi teknologi, terutama dalam komunikasi dan pengolahan sinyal. Proses ini memungkinkan pengkodaan informasi, penguatan sinyal seperti analisis kompleks dalam domain waktu dan frekuensi. Pemahaman yang baik tentang perkalian sinyal penting untuk merancang sistem yang efisien dan akurat. Di sini terdapat sebuah gambar dari perkalian sinyal, di mana pada sinyal pertama seperti perkalian, di mana sinyal ini tuh adalah gelombang sinusoidal dengan amplitudo maksimum 1, pola tetap identik dengan yang penjumlahan. Lalu pada sinyal kedua sama dengan yang penjumlahan juga, memiliki amplitudo maksimal 0,5 dan frekuensi yang lebih rendah dibandingkan sinyal pertama. Lalu yang perbedaan itu adalah di hasil perkalian sinyal. Perkalian sinyal menghasilkan sinyal modulit, di mana amplitude dari sinyal pertama dimodulasikan oleh nilai sinyal kedua. Pola terlihat menyerupai efek amplitude modulation atau AM, di mana frekuensi pembawa adalah sinyal pertama dan frekuensi modulator berbagai dari sinyal kedua. Fungsi gabungan Y modulet T sama dengan Y1T kali Y2T. Kesimpulannya, operasi dasar sinyal meliputi beberapa proses penting dalam pengolahan sinyal. Waktu pelemahan, atenuasi, penguatan amplifikasi, pergeseran waktu delay, penjumlahan, dan perkalian sinyal. Masing-masing operasi memiliki fungsi yang spesifik dan aplikasi yang luas dalam berbagai bidang seperti telekomunikasi, pengolahan data, dan sistem kendali. Atenuasi adalah proses penurunan amplitudo sinyal akibat melewati medium transmisi. Amplifikasi meningkatkan amplitudo sinyal untuk memperkuat kekuatan sinyal. Delay menggeser sinyal dalam domain waktu untuk memodifikasi fase atau waktu sinyal. Penjumlahan menggabungkan dua atau lebih sinyal dengan menjumlahkan amplitudo mereka pada titik waktu tertentu. Perkalian menghasilkan sinyal baru dengan mengalihkan dua sinyal yang dapat digunakan untuk memodulasi atau filter. Pemahaman dan implementasi dari operasi-operasi ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas sistem yang melibatkan sinyal, baik dalam domain waktu maupun frekuensi. Sekian presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.